Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita merayakan hari Natal sekolah Minggu HKBP BTP, yaitu kelas besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mulai dengan saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah hai dunia, bersukacitalah hai seluruh bumi, bersorak-sorailah bagi Rajamu, Raja damai penebusmu. Betapa besar anugerah-Mu ya Tuhan, betapa mulia pemberian-Mu ya Allah. Dengan sepenuh hati kami bersyukur ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami ingin memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di malam yang penuh sukacita ini kami bersyukur atas anugerah terbesar-Mu. Kami berterima kasih akan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus Sang Raja Damai. Kiranya anugerah damai Allah hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap pujian dan sukacita anak-anak-Mu di tempat ini. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari
Buku Inde nomor 57 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adik-adik, kita akan membaca bersama kisah kelahiran Yesus yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakannya secara berganti-gantian. Kakak dan abang akan bacakan ayat yang pertama, adik-adik membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2.
Kita akan kembali membaca kelanjutan kisah kelahiran Yesus dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12 dan ayat 15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu pujian Juru Selamat Dunia. Seorang
Adik-adik, kita akan kembali membaca kelanjutan kisah kelahiran Yesus yang tertulis dari Matius 2 ayat pertama dan yang kedua, dilanjutkan ayat ke-10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Anak-anak kami, Sekolah Minggu HKBP PTP, kelas atau forum besar, kita akan menyalakan lilin Natal kita bersama. Mari anak-anak kami mempersiapkan lilin Natalnya yang ada di rumah masing-masing, lalu menyalakannya. Malam Kudus sambil bangkit berdiri. Allah
Nah, anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya telah menyertai hati, pikiran, jiwa anak-anak sekolah minggu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita sesuai dengan tema Natal sekolah minggu diambil tertulis dalam kitab Injil Matius pasal kedua ayat 11b. Ama akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Shalom. Anak-anak kami sekolah minggu, pada hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari ini kita bersukacita, terutama anak-anak sekolah minggu bagian atau horor besar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus Kristus harus lahir ke dunia? Ama mempertanyakan pada kita semua anak-anak sekolah minggu yang bagian besar, horor besar, mengapa Yesus Kristus harus datang, harus lahir ke dunia? Sebelum kita lihat atau kita bersukacita akan kelahiran Yesus Kristus, kita harus melihat sebelum waktu Yesus Kristus lahir, di mana pada saat zaman Adam dan Hawa, mereka manusia pertama itu, mereka telah melawan, mereka telah memberontak daripada perintah Tuhan. Ada yang tahu anak-anak kami sekolah minggu apa yang mereka lawan, apa mereka perbuat? Ya, mereka memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu dilarang oleh Tuhan, tetapi Adam dan Hawa, manusia pertama, melanggarnya, mereka memakannya, sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan anak-anaknya, keturunannya, manusia yang berikutnya, termasuk Amang, termasuk anak-anak sekolah minggu, sudah menjadi berdosa. Di dalam dosa, maka manusia jauhlah daripada Allah. Manusia disingkirkan, manusia dijauhkan daripada Tuhan. Sehingga kita tahu manusia yang berdosa mengalami kesakitan. Manusia yang dalam dunia ini mengalami penderitaan, ketakutan. Itu yang dialami oleh kita manusia pada saat di dalam dosa. Akan tetapi karena kasih Allah, Dia menganugerahkan, Dia menghadiahkan berkatnya yang paling hebat, yang paling indah, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus datang, ada dan lahir di dalam dunia ini. Jadi mengapa Yesus Kristus datang? Karena ingin menyatakan kasih Allah kepada manusia, dan yang kedua adalah ingin memberitahu kepada manusia bahwa Allah telah berada di tengah-tengah manusia. Yesus Kristus sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, sehingga anak-anak sekolah minggu dalam setiap kehidupannya harus memahami, harus mengetahui bahwa Allah ada juga di samping kita, Allah juga ada di dekat kita, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di mana-mana Allah ada dan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu yang merayakan Natal
tidak lagi takut, tidak lagi merasa ketakutan, tetapi bersukacita karena Yesus Kristus, hadiah Natal yang telah Allah berikan kepada kita melalui kasih-Nya sudah ada, dan mari kita menyambutnya. Oleh sebab itu, karena Allah telah memberikan hadiah yang terbesar bagi kita melalui kasih-Nya, yaitu anak Yesus Kristus, apa menjadi respon kita, anak-anak kami sekolah minggu, terutama kelas besar, di mana anak sekolah minggu kelas besar sudah mengetahui bahwa apa yang Allah inginkan. Hadiah terbesar untuk kita, hadiah terbesar dari kita untuk Allah, untuk kelahiran Tuhan kita, yaitu hidup kita, diri kita, perilaku kita, dan perkataan kita. Mari anak sekolah minggu, Amang mengajak untuk kita menyambut Dia dan memberikan hadiah yang terindah bagi bayi yang lahir tersebut, yang adalah hidup kita boleh terus-menerus berkenaan dengan kehendak dan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau boleh hadir, boleh lahir Tuhan ke dalam dunia ini. Melalui itu Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau telah berada di tengah-tengah kami manusia berdosa ini Tuhan. Ajari kami Tuhan di dalam perayaan Natal ini untuk menyambut, untuk membawa dan menyimpan Engkau Tuhan yang lahir itu ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami Tuhan. Dan melalui perayaan ini Tuhan, kami boleh anak-anakmu sekolah minggu KBPTP Tuhan boleh memberikan sukacita kami, memberikan hadiah sukacita kami, yaitu hidup kami Tuhan. Ajari kami melalui Kudus-Mu untuk kami boleh terus menerus berubah, kami boleh terus menerus hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki Tuhan. Karena melalui kehadiran-Mu, melalui kelahiran ini Tuhan, ini adalah hadiah yang terbesar, di mana kami boleh dihapuskan dosanya Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas semua doa dan permohonan kami mengaku akan dosa kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari anak-anak kami, Amang undang kita untuk memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 3. Surga pertama, hari raja
segala puji syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan hadiah Natal kepada kita, yaitu kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menerima dan menyambut Dia yang telah lahir. Terima kasih Tuhan atas anak-Mu yang telah datang ke dunia. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan Yesus Kristus yang lahir itu di dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu. Ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar manis selalu di hadapan-Mu. Ibadah kelahiran Natal online sekolah minggu HKBP Bekasi Timur Permai, kelas besar atau forum besar akan kita akhiri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak kami sekolah minggu sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Natal ya. Oke, sebelumnya kakak sama abang mau salam dulu buat adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Yeay. Hari ini adik-adik sudah mengikuti perayaan Natal bersama-sama untuk kelas 3 SD sampai Horor 4 ya, kelas besar. Betul sekali. Oke deh. Nah sekarang supaya semangat ya bang ya, kita harus kasih salam ke mama dan papa kanan kiri ya. Ke kakak, abang, adiknya. Sambil mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan sambil bernyanyi. Kita menyanyi lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
sudah bersuka cita. Iya, Bang. Sekarang nih kita di acara hiburan ada beberapa acara gitu, Bang. Iya. Banyak acara kita walaupun Natal kita dari rumah aja. Tetap bersuka cita ya adik. Harus dong. Betul sekali. Nah, Bang Yogi, kira-kira apa sih acara hiburan yang dinanti-nantikan adik-adik sekolah minggu nih? Kita menyaksikan apa nih, Bang Yogi? Pastinya nanti ada beberapa acara hiburan yang akan kita tampilkan. Jadi adik-adik tetap di depan layar handphone atau laptop atau layar apapun bisa menyaksikan Natal ini bersama-sama. Betul. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan suatu penampilan yang pastinya keren. Pemerannya keren-keren. Pemerannya juga unik-unik pasti. Unik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Apa tuh? Apa ya? Adik-adik bisa tebak? Siapa yang udah tahu nih? Bisa tebak nggak? Kayaknya ada yang bisa tebak tuh, Bang. Kita kasih tahu aja, Bang. Oke. Kita akan menyaksikan sebuah drama Natal. Siapa yang main, Bang? Emang ada di sekolah minggu ada yang main drama Natal? Rahasia deh yang main siapa ya? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran? Kalau penasaran, kita saksikan bersama drama Natal dengan judul Kasih. Iya, cuma aku kesel banget. Aku tuh udah packing. Aku tuh harus
Iya, aku harus pakai sepatu ini berarti. Ini kan sepatu tahun lalu. Dengan model. Dan aku mau aku. Alasannya tahu nggak kenapa? Kakakku nih harus bayar uang kuliah. Jadinya uang semua yang punya orang tua harus ke sana. Aku jadi nggak bisa beli sepatu baru. Kesel. Jadi kamu nanti nggak kece ya? Ya keren. Iya. Aku tuh paling sedih. Kenapa sih? Kenapa lagi? Aku itu kan hobinya membaca. Iya. Terus papaku di Natal ini sudah belikan aku buku cerita tentang Conan langsung dari Jepang. Bagus bukunya. Conan itu yang kayak kucing ada kumis itu. Conan itu apa ya? Conan itu detektif. Iya. Makanya rajin baca dong. Nah, tapi adikku tuh bikin ulah. Kenapa dia? Conan tuh dirusakin. Sobek. Pokoknya aku sedih sekali deh Natal ini. Bagus itu hobi ini. Kenapa sih Natal tahun ini? Gak seru. Ya coklat. Jadi itu semua tadi alasan kalian kenapa sedih ya? Iya. Betul. Coba deh kalian lihat tuh perempuan itu. Coba lihat tuh. Dia senyum. Dia siapa ya? Natal. Hai. Kenapa di Natal ini kalian bersedih? Aku nggak ada coklat. Aku nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Coklatnya nggak banyak. Baju aku ini doang. Aku udah ada handphone baru buat update. Padahal hadiah yang kalian punya itu gampang rusak, gampang habis, dan gampang hilang loh. Masa sih? Coba kalau kalian punya hadiah kayak seperti punya aku, pasti kalian akan bahagia. Hadiah apa? Hadiahnya itu yang membuat kita yang memilikinya bahagia dan sukacita. Bener. Lebih bahagia daripada punya baju bagus kayak aku. Lebih Lebih bahagia. bahagia dari buku Conanku. Iya, lebih bahagia dari aku. Dari yang aku juga. Lebih manis dari coklat ini. Lebih manis. Lebih manis daripada sepatu baru. betul. Lebih manis daripada coklat. Lebih bagus daripada baju yang kamu pakai. Dan lebih bagus lagi daripada sepatu yang kamu gunakan. Dan lebih bagus daripada kalian liburan ke luar negeri. Emang apa sih yang Ada ya? Aku pergi dulu ya. Kamu Dadah. Kamu pergi sih. Kita harus jalan-jalan lagi yuk. Aduh, kakiku sakit. Wah, Nenek kenapa? Aduh, kakiku sakit. Nenek jatuh ya? Iya. Bantu ya. Aduh, makasih, Cu. Ya, Nenek. Makasih ya, Cu. Ini ya sayurnya. Iya, makasih ya, Cu. Iya. Cu, Ya, aku penuh kasih. makasih ya, Nenek. Nek, kalian siapa? Tadi perempuan tadi ngomong apa sama Nenek? Nenek cuma bilang artinya mau kasih. 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 Ini kasih coklat. Bukan. Dia sudah menolong. Artinya mau kasih, Cu. Lanjut lagi tapi makasih ya, Nenek.
Gimana ini susah? Oh gitu. Oh iya, sepertinya abang aku punya baju. Sebentar ya, aku ambil dulu. Ini bajunya. Nanti kamu pakai ya. Semoga kamu bisa Natalan bersama aku. Oke? Kakak, terima kasih. Terima kasih. Aku tunggu ya di gereja. Jadi kamu ngomong apa sama kakak itu? Kakak itu terima kasih. Ngomong kalian bisa apa? Kita lagi nyanyi dia. Yaudah deh kalau gitu. Sebenarnya kita pengen tahu sih kenapa dia senang banget manis sama kayak gitu. Iya. Reaksinya kayak apa sih? Yuk, lagi deh kita tahu nih. Yaudah deh, kita dulu. Kamu dikasih baju Iya. sama dia? Iya. Kenapa emangnya? Kakak itu terima kasih. Iya sih, kasih. Kasih coklat. Kasih coklat bukan? Tunggu sebentar. Kamu kan mau punya baju buat Natalan? Punya kak. Kamu deh bajunya. Iya. Kamu bawa apa? Aku punya baju nih tadi. Kalau nggak salah aku dengar kamu mau punya baju yang mau ikut Natalan ya. Iya, aku punya baju nih buat kamu karena di rumahku banyak baju bagus-bagus. Wow. Aku pakai ya. Sini, gimana aku pegangin? Ini sini topinya. Kamu berdiri. Tuh. Masa kamu pakai baju robek-robek? Iya. Iya, kotor lagi. Aduh, aku gak bisa. Jadi nggak keren. Iya. Aku baju satu yang bagus aja sebel harusnya banyak. Kamu gak bisa sama sekali ya? Makasih kak. Wah, baju apa aja harus banyak. Bagus bajunya. Aku jadi keren banget. Jadi nanti kamu bisa ikut Natalan. Makasih bang. Nih, boleh pakai lagi? Kamu bisa muji Tuhan loh di gereja pakai gitar itu. Nah, biar sama-sama bahagia. Wah, makasih bang. Makasih ya bang. Jangan Ih, lupa biar kasih bisa. terus. Kita harus bisa lagi. Kita belum tahu apa sih kasih. Dadah. Kasih mereka. Iya, nggak biasa nih jalan-jalan. Aduh, coklat gua habis nih. Tapi sebentar. Tapi kalau pas kita lihat si wanita itu tadi ngasih baju ke pengamen itu, kenapa hati kita senang ya? Tadi pas kamu ngasih baju, Iya juga. iya pas ngasih baju ke pengamen, pas pokoknya pas kita ngasih sesuatu itu kayak ada. Iya. Wah. Gimana ya? Aku ngasih coklat tuh juga. Senang aja gitu sama dia. Hai semua. Iya. Duduk di aku kita tuh dari kamu loh. Dari kamu. Ada aja sih. Tahu gara-gara kamu. Jadi kalian udah tahu kan hadiah yang awet yang aku maksud tadi? Apa tuh? Apa sih tadi?
Iya. Tuh. Nah Kania, tadi drama Natalnya ini kalau boleh tahu tentang apa sih ya Kania? Nah, drama Natalnya itu Bang Yogi tentang pesannya nggak jauh beda sama kayak tadi khotbahnya sama pendeta. Kalau kita itu kalau Natalan nggak perlu mengharapkan kado-kado yang besar-besar tuh Bang Yogi. Baju baru itu nggak perlu, ya. Sepatu baru itu juga nggak perlu, tas baru, hadiah-hadiah yang besar-besar atau makanan, terus pesta-pesta yang gede itu nggak perlu Bang Yogi. Atau liburan ke luar negeri? Oh iya, liburan ke luar negeri itu nggak perlu, jauh-jauh liburan untuk Natalan itu nggak perlu. Apalagi kan saat ini kan masih pandemi. Betul. Nggak boleh pergi-pergi. Cuma satu yang kita perluin Bang Yogi, seperti yang tadi drama Natal bilang, kita hanya perlu satu dalam hati kita untuk menyambut Natal, yaitu kasih. Jadi kalau adik-adik sudah punya kasih dalam hatinya, pasti adik-adik akan bersuka cita menyambut Natal. Betul. Ya, nanti kita peringati bersama-sama juga tanggal 25 Desember ya Bang? Iya. Oke. Nah Bang Yogi, apa nih acara kita selanjutnya selain nyaksiin drama tadi? Nah, selanjutnya itu kita akan menyaksikan hasil prakarya dari adik-adik tentang Natal. Wah, ternyata adik-adik walaupun di rumah mereka kreatif ya Bang ya? Iya. Oh, mereka punya kreativitas bikin hiasan-hiasan Natal. Tuh, kita mau lihat siapa-siapa saja adik-adik yang sudah bikin hiasan Natal. Terus kita lihat hasil-hasil karyanya ya, yang bagus-bagus itu. Oke, kita saksikan bersama. Bagus kan? Kayaknya kakaknya aja nggak bisa bikin deh kayak gitu. Iya. Bang Yogi bisa nggak kayak gitu? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Cuma adik-adik sekolah minggu HKBPTP deh jempol banget. Top. Walaupun di rumah kreativitasnya hebat. Oke deh Bang Yogi. Sekarang kita mau masuk ke acara kenaikan kelas dan kelulusan anak sekolah minggu. Yeay! Ada yang naik kelas, ada yang lulus. Wah, kalau lulus berarti meninggalkan sekolah minggu dong Bang. Iya. Naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Abang dan kakaknya sedih nih. Kelulusannya nggak ketemu sama abang dan kakak ya. Iya, gak ketemu lagi. Tapi kita doakan semoga tahun depan kita bisa ketemu tetap di gereja ya. Beribadah bersama, nggak lagi di sekolah minggu, tapi ibadah bareng sama kakak sekolah minggu di ibadah umum ya, yang udah lulus. Oke deh, kakaknya mau bacain siapa-siapa saja yang naik kelas atau naik horong tahun ini. Jadi, untuk adik-adik yang sudah kelas 4 SD, siapa coba? Ayo yang kelas 4 SD, mana? Angkat tangan. Nah, adik-adik yang sudah kelas 4 SD, mulai bulan Januari nanti, adik-adik statusnya sudah tidak lagi horong 2, tapi sudah jadi horong 3 atau horong besar ya. Berarti tanggung jawabnya semakin besar. Oke? Nah, nanti sama kakak sama abang siapa? Kita lihat nanti di tahun baru ya.
Oke deh, selanjutnya, nah untuk adik-adik yang sudah kelas 1 SMP, mana coba angkat tangannya? Nih biasanya udah rada malu-malu nih Bang nih, suka malu-malu sekolah minggu. Nih sekarang nggak boleh malu-malu lagi, soalnya sekarang adik-adik sudah naik ke horor 4 atau horor pra-remaja. Nanti adik-adik bisa bahas firman Tuhan lebih dalam lagi sama kakak dan abang, sama Amang dan Inang Sintua. Oke? Jadi yang sudah 1 SMP, bulan Januari nanti atau tahun depan adik-adik sudah naik ke horor 4. Oke deh. Selanjutnya Yang lulus Bang. yang lulus dari sekolah minggu. Ini senang apa sedih ya? Kakak sama abangnya sedih ya Bang ketemu. Biasanya kalau lulus dikalungin ya Bang ya, Iya. medali. Tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di gereja ya. Nah, untuk yang lulus sekolah minggu itu yang sudah kelas 2 SMP, sudah lulus sekolah minggu dan naik ke remaja. Jadi tidak beribadah di sekolah minggu lagi. Ya berarti udah nggak ibadah online lagi ya Bang ya. Nggak ibadah di sekolah minggu, sudah mulai ibadah di ibadah minggu umum. Itu jam berapa Bang biasa ibadahnya? Ibadahnya itu ada jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan juga jam 4 sore. Jam 4 sore. Kalau mau bareng sama kakak-kakak yang remaja atau yang naposo, biasanya banyaknya jam 4 sore ya Bang ya. Jam 4 sore. Karena itu khusus untuk remaja dan naposo dulu. Tapi kalau adik-adik mau ibadah sama mama dan papanya, boleh itu jam 6, jam 8 atau jam 10 ya. Berarti Dan juga- sudah bisa datang ke gereja ya Bang ya. Dan juga adik-adik bisa mengikuti persekutuan remaja. Wah, sudah bisa ikut persekutuan remaja itu pendalaman Alkitab. Nanti kakak dan abang remajanya bakal hubungin adik-adik yang sudah lulus nih supaya tetap ikut ibadah. Harus janji ya, harus tetap ikut ibadah, nggak boleh males-malesan. Harus kayak sekolah minggu ya, harus rajin. Oke deh. Nah, itu tadi pengumuman untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Oke, Selanjutnya apa Tania? selanjutnya adalah ini loh Bang Yogi. Adik-adik beberapa minggu ini adik-adik lihat nggak ya di ibadah online kita suasananya berbeda ya Bang ya? Beda. Kayaknya sih gedung gereja kita udah nggak seperti dulu lagi ya Bang? Iya, Emang tempatnya udah berubah Bang? Udah pindah? udah berubah. Pasti berubah. Yang sebelumnya kita beribadah di BTP atau Bekasi Timur Permai yang di gedung lama. Sekarang kita sudah pindah di gedung yang baru. Gedung yang baru. Tempatnya Adik-adik itu tahu belum? di mana? Di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul banget, di Rawatawon. Jadi kita sudah punya gedung yang baru, gedung yang lebih luas dan lebih besar lagi ya Bang ya. Nah, Jadi nanti pas ibadah atau Natalan tahun depan, adik-adik tidak sempit-sempitan lagi. adik-adik nggak sempit-sempitan lagi. Seperti yang adik-adik lihat nih, sekarang ruangannya sudah lebih luas. Tapi kan adik-adik belum bisa ke gereja ya Bang ya, masih cuma bisa ikuti ibadah dari rumah. Cuma kakak sama abang mau ajak adik-adik nih buat lihat semua ruangan yang ada di gereja kita. Gimana sih gereja kita itu besarnya seperti apa sih? Nah, kita mau lihat nih jalan-jalan online Bang namanya. Jalan-jalan Asik. online. Berkunjung ke gereja online. Nah, Oke. siapa yang mau lihat gereja yang baru? Udah penasaran? Penasaran? Oke deh. Sekarang kita mau lihat penampilan atau room tour. Room tour kayak vlog-vlog gitu ya Bang ya. Kita mau lihat video room tour gereja HKBP BTP yang baru. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi bertemu bersama Abang Diki. Hari ini Abang Diki akan menjelaskan gedung gereja kita yang baru adik-adik, yang ada di Rawakalong. Oke, ikutin adik-adik. Nah, lihat, bisa dilihat kan adik-adik? Sekarang tempat parkir kita udah banyak nih. Tuh. Jadi gak perlu empet-empetan kayak yang dulu, udah bisa rapi. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Di situ ada saung. Nah, ada saung.
Jadi adik-adik kalau nungguin papa, mama ngejemput habis pulang sekolah minggu, adik-adik bisa nunggu di situ. Nggak perlu bahaya nyebrang-nyebrang lagi, ada motor mobil lewat, oke? Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada tempat cuci tangan, ada sabunnya juga. Dalam situasi pandemik seperti ini adik-adik, kita harus wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi adik-adik bisa cuci tangan di sini, ada sabunnya. Pokoknya fasilitas yang disediakan gereja kita itu sekarang udah banyak deh adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat. Ada tanaman hias ya adik-adik tuh, banyak kan? Gereja kita udah ada madingnya. Jadi adik-adik kalau ada informasi apa-apa bisa lihat di situ. Nah, ini juga adik-adik tuh tampak dari depannya. Kita ada gedung gereja juga yang di samping kiri sama di samping kanan adik-adik. Oke, nah adik-adik kita masuk yuk ke dalam. Penasaran kan? Ini dia adik-adik tampak dari depannya. Tuh, lebih lebar adik-adik, lebih luas. Jadi adik-adik kalau masuk bisa bersama-sama sama abah, kakak. Abah kakak sambut deh di depan. Yuk kita masuk yuk. Wah, kayaknya dikunci adik-adik. Abang ketok dulu ya. Shalom. Shalom, Abang Diki nih. Ada Abang Diki. Ada siapa tuh? Kakak Bintang adik-adik. Kakak Bintang nyambut Abang Diki. Kayaknya Kakak Bintang pengen nganterin adik-adik ke dalam nih. Udah siap nih. Bintang ya. Kakak Bintang aja deh. Sama kakak. Dadah adik-adik. Dadah dulu sama Abang Diki. Dadah. Dadah Bang Diki. Sampai ketemu lagi. Dadah. Wah. Bye. Oke adik-adik, kita berada di ruang tengah gereja kita. Adik-adik penasaran gak? Penasaran dong pastinya. Nih adik-adik, banyak kan? Lihat deh. No, ini dari sayap kiri ada banyak bangku dan sayap kanan kita kanan kabinnya juga banyak. Jadi adik-adik, nanti karena sekarang lagi musim pandemi, jadi satu bangku ini terisi 2 orang saja ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita sama-sama yuk kita lihat. No, sekarang gereja kita udah besar loh adik-adik. Besar kan? Bagus kan adik-adik? Adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita sama-sama kita lihat. Sekarang kita puter, adik-adik lihat di altar. Kita sudah punya altarnya besar banget adik-adik. Adik-adik nanti kalau kita Natalan, waktu nanti adik-adik liturgi atau nari atau mempersembahkan di depan, adik-adik nggak bisa nggak lagi dempet-dempetan, nggak sempit-sempitan lagi adik-adik. Nih adik-adik, kita udah punya keyboard sudah ada tempat duduk juga buat inang sintua, amang sintua. Ini juga udah ada buat amang pendeta kita kalau khotbah, buat amang pendeta dan inang sintua serta amang sintua untuk duduk untuk pelayanan ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Oh iya, kita juga ada nih adik-adik nih. Ini kotak untuk persembahan adik-adik, tapi kita nggak boleh buka ya, karena itu untuk untuk amang inang yang bertugas saja. Adik-adik mendengar sesuatu gak adik-adik? Siapa itu ya? Kayak suara apa ya? Oh, suara gitar. Kita lihat yuk siapa yang main gitar. Oke, kita lihat. Ada siapa? Ada Bang Putra. Hai Bang Putra. Hai adik-adik. Jadi setelah dari Kak Bintang sama Bang Butros ya, muter-muter gereja kita. Oke Bang Butros, siap? Siap. Sekarang Bang Butros ya. Bang Kak Bintang minta tolong pegangin. Oke Abang. Halo adik-adik. Sekarang sama Bang Butros ya, kita ke ruang sebelah kiri. Dibilangnya sayap kiri gereja. Tadi kan sudah disebut sama Kak Bintang ya. Kalau gereja kita punya 3 ruangan. Ada ruang utama, ruang sayap kiri, dan ruang sayap kanan. Jadi beginilah ruang sayap kiri gereja kita. Nah, tadat, ada bangku juga tersedia. Jadi sekarang gereja kita luas ya adik-adik ya. Ini tampak depannya. Jadi di sini ada bel
yang dibunyikan sebelum ibadah dimulai. Jadi nanti kalian nggak usah bingung ya, kok ada bunyi bel, padahal di sini ada ya. Nah ini kita ke depan yuk, sembari jalan kita kasih lihat ya. Ini tampilan gereja sayap kiri kita. Nah seperti ini adik-adik tampilannya. Ada bangku-bangku juga, sama seperti di ruang utama, bangku-bangku di sini juga dikasih silang, jadi ada pembatas karena kita masih harus jaga jarak ya, social distancing ya. Ya kita jalan ke depan ya adik-adik. Kita lihat seperti apa. Di sini juga ada AC ya, jadi adik-adik nggak perlu takut ya kepanasan. Jangan kira harus di ruang utama aja yang ada AC-nya, enggak, semuanya ada AC-nya kok. Jadi nggak usah takut kepanasan. Yes. Kita sekarang jalan ke sebelah kiri ya, karena kita juga mau lihat ruang sayap sebelah kiri. Adik-adik pastinya penasaran kan gimana ruang sayap sebelah kiri juga kan? Iya, kita telah sampai di ruang sayap sebelah kiri. Kita buka dulu. Nah, kita masuk ya. Wah, ada siapa adik-adik? Wah, ada Kak Nova. Kak Nova ngapain di sini? Aku mau memperjelaskan juga ada ruangan sebelah sini. Oh iya, iya. Ruangan. Iya, ya adik-adik pasti penasaran kan? Oke, sekarang dilanjut oleh Kak Nova ya adik-adik. Kita berikan ke Kak Nova. Oke, terima kasih ya Bang. Oke adik-adik, nah sekarang sudah sampai di sayap sebelah kiri ya adik-adik. Nah ini luasnya luas banget sih adik-adik. Nah tapi di sini masih tetap ada kursi adik-adik, ada kursi sekitar ada 7 kursi di sini ya, dan ada AC juga adik-adik. Jadi adik-adik nanti nggak kepanasan ya. Nah nanti kita sampai di belakang kakak nih. Belakang kakak ada horden, nanti ada abang Sakti. Jadi abang Sakti yang akan melanjutkan perjalanan adik-adik ya. Oke, dadah adik-adik. Yuk bang. Oke Kak Nova. Oke. Di sini kita sekarang di bagian belakang gereja. Di sini bisa adik-adik lihat kita sekarang punya 2 kamar mandi. Dulu di tempat gereja kita yang lama kita cuma punya 1 kamar mandi. Sekarang adik kita sudah punya 2, jadi adik-adik tidak perlu antri lama-lama untuk kamar mandi. Oke. Sekarang di sini kita juga udah punya cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Oke. Di sini juga kita ada ruang, kalau adik-adik baca ini ada ruang konsistori. Di sini ada bacanya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ini untuk ruangan persiapan ibadah untuk para pelayan seperti sintua dan pendeta. Oke, sekarang kita coba buka. Kita masuk ke ruang konsistori. Oke, di sini kita dari ruang konsistori bisa langsung tembus ke bagian samping gereja. Oke, sekarang kita kembali ke ruang utama gereja. Oke, di sini kita langsung ke tampilan altar gereja kita. Nah adik-adik, kita doakan sama-sama ya. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi, tidak hanya di ibadah online tapi juga di gedung gereja ini. Oke? Dadah adik-adik. Oke adik-adik, tadi sudah lihat videonya ya. Gimana? Lihat kan gedung gereja itu udah gede banget. Iya, luas Sekali. Adik-adik nggak usah takut-takut lagi deh dempet-dempetan sama teman-teman yang lain kalau lagi sekolah minggu ya. Iya. Berarti harus semakin banyak nih adik-adik yang sekolah minggu nanti datangnya harus semakin rajin. Nah, adik-adik, Bang Yogi juga
Iya Kak? Bang Yogi bersyukur gak sih punya gereja yang gede sekarang? Pastinya bersyukur banget dong. Bersyukur ya, kakaknya juga bersyukur banget nih. Ternyata walaupun kita lagi dilanda virus corona, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata Tuhan Yesus tetap baik sama kita. Justru Tuhan Yesus kasih kado yang terindah buat kita jemaat BTP ya, untuk punya gedung yang lebih bagus lagi, yang lebih luas lagi. Iya. Nah, kalau gitu adik-adik, kakak sama abang di sini mau ajak adik-adik. Sebelumnya kakaknya juga mau tanya lagi, adik-adik bersyukur nggak punya gereja yang lebih luas? Bersyukur dong ya. Pasti bersyukur ya. Pasti adik-adik sudah gak sabar mau datang ke gereja. Nah, adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita, kakak dan abang mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan di gereja. Persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kado. Tuhan udah kasih kado yang luar biasa banget buat gereja kita ini. Nah, seperti tadi ya katanya Amang Pendeta kan, Allah itu memberikan kado yang luar biasa buat kita manusia, dikasih anaknya yang tunggal lahir ke dunia ini untuk selamatin kita. Sekarang waktunya adik-adik kasih kado buat gereja nih Bang. Jadi nanti adik-adik bisa kasih persembahan atau ucapan syukur adik-adik melalui amplop yang sudah kakak dan abang bagikan. Ya, kakak dan abang sudah bagikan minggu lalu ke mama dan papa. Dimasukkan persembahan ucapan syukurnya. Iya. Seberapapun yang penting adik-adik sukacita, memberi dengan sukacita. Betul. Jadi persembahan itu nggak dilihat dari banyaknya bang ya, nggak dilihat dari jumlahnya. Itu bukan besar-besaran jumlah, tapi bagaimana hati adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa dong pastinya. Kakak dan abang yakin adik-adik mau memberikan untuk gereja dengan penuh sukacita. Oke deh, sampai di situ. Oh iya, ngumpulinnya gimana ya? Oh iya, ngumpulinnya. Aduh kakaknya lupa. Nah, setelah dimasukin ke dalam amplop, nanti adik-adik kumpulkan. Nah, kumpulinnya ini catat tanggalnya baik-baik ya. Kita akan kumpulkan bersama-sama persembahan syukur kita ke gereja. Nah, kita kumpulkan ke gereja minggu depan hari Sabtu, tanggal 19 Desember jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ada waktu 3 jam ya Bang? Iya. Adik-adik boleh datang Bang? Antri? Boleh. Sambil lihat-lihat gedung gereja yang baru, ketemu sama kakak abang, boleh banget. Tapi ada tapinya Bang. Harus mengikuti protokol kesehatan. Betul, harus mengikuti protokol kesehatan. Adik-adik harus pakai masker dan jaga jarak. Nanti kalau ketemu sama temennya nggak perlu dulu salam-salaman ya. Kita dada-dada aja gitu, oke? Ya. Oke. Minggu depan kakak dan abang nantikan kehadiran adik-adik membawa persembahannya untuk gereja jam 3 sampai jam 6 sore. Oke? Oke deh. Nah, kita sudah sampai di ujung acara kita, Pak. Acara perayaan Natal sekolah minggu yang kedua sudah selesai. Bang Yogi ada pengumuman nggak? Terakhir sebelum kita tutup. Oh iya, ada pengumuman lagi. Pengumuman libur sekolah minggu. Wah, libur sekolah minggu. Jadi kita akan libur kegiatan sekolah minggu dari tanggal 20 Desember sampai 10 Januari 2021. Wah, panjang liburnya Bang ya? Panjang. Jadi tidak ada ibadah online dulu dari itu. Ibadah online-nya kita libur dulu, tapi adik-adik tetap berdoa, beribadah sama mama dan papa di rumah ya. Boleh baca Alkitab, boleh dengarkan lagu-lagu pujian, nyanyi-nyanyi di rumah sama mama dan papa. Oke? Masuk lagi tanggal? Masuknya itu atau kembali beribadah tanggal 17 Januari 2021. Oke deh, masuk lagi tanggal 17 Januari 2021. Semakin banyak adik-adik yang ikut ibadah online. Oke, terima kasih Bang Yogi pengumumannya ya. Jadi kita libur mulai minggu depan sampai tanggal 10 Januari. Oke deh, kalau begitu
adik-adik, acara perayaan Natal kita sudah selesai. Kita ketemu lagi tahun depan.